Cerita diawali dengan ditampilkannya scene pembukaan dari suatu game virtual reality. Suatu scene yang menceritakan adanya sosok Raja Naga yang sedang akan menyerang pendekar dari ras manusia. Namun belum juga inti cerita dari scene pembukaan ditampilkan. Tiba-tiba ada salah satu player yang melewatinya begitu saja. Karena baginya, orang hebat tidak akan menonton scene pembukaan. Karena hal terbaik adalah secepat mungkin masuk ke dalam game dan menguasai tahap permulaan. Tapi, dikarenakan sikapnya yang terburu-buru itu, ia malah lupa memilih kelas yang diinginkan. Mengingat saat ini ia sudah terlanjur menjatuhkan diri ke dalam game, lantas ia pun terburu-buru untuk memilih kelas dan tampilan karakternya. Tubuhnya kini sudah hampir mencapai permukaan. Hal terakhir yang harus ia lakukan adalah memberikan nama karakternya, dan ia pun menamai dirinya sebagai Winter Reaver. Dengan efek ledakan yang sangat kuat, Winter Reaver pun tiba di desa pemula. Untungnya ia menyelesaikan pembuatan karakternya tepat waktu, jadi ia pun bisa selamat sesampainya di permukaan. Winter kemudian langsung menoleh-noleh ke area sekitar. Dilihatnya seorang pria tua dengan tanda misi di atas kepalanya. Dia yang ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan misi, lantas segera mendatangi Pak Tua itu dan menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa dibantu. Namun, dengan sombongnya Pak Tua itu malah menjawab bahwa Winter tidaklah memenuhi syarat. Winter lantas kesal dan menanyakan maksud Pak Tua kenapa meremehkannya. Pak Tua lalu hanya menjawab, jika ingin ia mengakui kekuatannya, caranya sangat sederhana. Cukup habisi Slam yang ada di depan gerbang masuk desa. Melihat sosok Slam yang tidak menakutkan, Winter lantas dengan tegas menerima misi tersebut. Sebuah misi untuk pembuktian seberapa kuat dirinya dengan cara menghabisi Slam telah dimulai. Sebagai warrior swordman, ia mulai mengeluarkan senjatanya yang masih berupa tongkat kayu dan langsung memukul Slam di hadapannya. Namun, damage yang dihasilkan dari serangannya ternyata hanya 5 dan hanya membuat Slam itu marah. Lalu Slam pun membalas Winter dengan menggunakan serangan tubrukan yang cukup kuat hingga membuat HP-nya berkurang sebanyak 50 poin. Winter lantas kesakitan. Ia benar-benar tak percaya bahwa ternyata damage yang diberikan Slam itu adalah 5 kali lebih besar dari dirinya. Mengetahui hal itu, ia pun mengambil jurus langkah 1000 dan melarikan diri kembali ke dalam desa. Sesampainya di tempat aman, Winter yang penasaran apa yang telah terjadi kemudian memeriksa status infonya. Dan diketahuilah bahwa kini ia masih berlevel 1 dengan HP 100, Strength 2, dan Defense 1. Itulah mengapa dirinya saat ini tidak akan mampu mengalahkan Slam. Dia tertahan dikarenakan Slam ketika di awal memasuki game. Pemain lain saat ini mungkin masih menonton cuplikan scene pembukaan dan mungkin mereka juga memiliki cukup waktu untuk memikirkan jalan keluarnya sebelum mereka sampai di tempat itu. Ketika dia masih bingung mengenai apa yang akan dilakukan, tiba-tiba dia melihat ada sosok NPC yang merupakan prajurit desa pemula. Dari sosoknya, Winter memperkirakan bahwa kemungkinan prajurit itu berada di level 5. Winter menghampirinya dan berkata, apa boleh ia mengajukan pertanyaan? Namun, NPC itu dengan ketus menjawab, tidak. Mendengar jawaban itu, Winter pun terheran-heran kenapa orang itu bersikap sama seperti Pak Tua sebelumnya. Dan apa mungkin semua orang di desa itu akan selalu bertindak tidak ramah kepada semua pendatang baru. NPC itu lalu menambahkan, sebagai petualang, Winter harusnya berpikir terlebih dahulu mengenai bagaimana cara menangani Slam. Jadi jika Winter tidak bisa memberikan 10 koin emas, maka jangan harap ia akan mendapatkan bantuannya. Mendengar hal itu, Winter langsung tersenyum sembari meminta agar NPC melihat sekitar. Saat ini, tak ada petualang lain selain dirinya, jadi ia pun menawar permintaannya NPC. Jika mau, ia akan memberikan 1 koin emas. Tapi jika tak mau, maka ia akan mencari orang lain untuk dimintakan tolong. Ucapan Winter berhasil membuat NPC berpikir bahwa memang benar ucapannya. Sebelumnya, kepala desa pernah berkata bahwa sejumlah petualang akan segera datang dan dengan begitu kesempatan yang baru juga akan muncul. Namun entah bagaimana, mereka belum muncul juga sampai saat ini. Selain itu, mengingat penghasilan untuk 1 bulan kerja hanyalah 50 koin silver, yang mana 100 koin silver itu sama dengan 1 koin emas, maka bisa dikatakan Winter itu belum mengetahui tentang perhitungannya. Secepatnya ia memanggil Winter untuk kembali dan menanyakan apa yang ia perlukan. Mengetahui rayuannya telah berhasil, Winter pun kembali dan mengatakan bahwa ia memerlukan beberapa saran darinya. NPC itu pun langsung mengajari sebuah skill dasar kepada Winter berupa skill basic sword tingkat D dan juga skill basic double hit tingkat C.
Dua skill telah diberikan kepada Winter. NPC itu pun kemudian menagihnya agar segera membayarnya. Namun, Winter beralasan, dikarenakan ia baru saja tiba di tempat itu, jadi ia belum bisa mengiriminya sekarang. Oleh karena itu, sekarang ia akan menyimpan nomor rekening NPC itu terlebih dahulu, dan berjanji akan segera mengirimkannya ketika nanti sudah memiliki uang. NPC itu lantas kesal karena merasa telah ditipu. Ia pun lalu meminta agar Winter menandatangani kontrak. Jadi jika Winter tidak membayar 1 koin emas padanya dalam waktu seminggu, maka ia akan diburu. Mendengar hal itu, Winter bukan merasa cemas. Ia malah meminta agar utangnya ditambahkan 1 koin emas lagi, dan meminta agar NPC itu menyerahkan perlengkapannya. Dan pada akhirnya, berkat tawar-menawar tak tahu malu dari Winter, ia pun berhasil mendapatkan 2 skill dasar dan juga 1 set equipment. Armor yang ia terima memiliki ketahanan sebanyak 2 poin, dan lalu pedangnya memiliki tambahan attack sebanyak 3 poin. Terdapat beberapa tingkatan dalam level senjata, dimulai dari yang terbawah white, lalu bronze, silver, gold, dark gold, spirit, earth, dan tertinggi heaven. Pedang yang ia dapatkan adalah level white, yang juga merupakan pedang dengan level yang paling rendah. Namun meskipun begitu, atributnya kini juga telah sedikit meningkat, dan kali ini ia sudah siap untuk membalas para slime. Tiba-tiba muncul cahaya di sekitarnya, yang ternyata cahaya-cahaya itu merupakan para player yang baru memasuki game setelahnya mereka menonton scene pembukaan game. Mereka semua sangat terkejut mengetahui perasaan di dunia game ternyata hampir sama seperti nyata. Sedangkan Winter, ia pun segera bergegas ke tempatnya slime karena tak ingin kesempatannya direbut orang lain. Sesampainya di tempat slime, ia langsung menyerang slime menggunakan skill baru dan juga pedang barunya. Kali ini damage yang dihasilkan dari serangannya itu sudah menjadi jauh lebih besar, dan di saat ia terkena damage dari mereka, damage yang ia terima pun sudah jauh berkurang. Semua itu membuatnya kini bisa dengan mudah menghadapi para slime dan juga menghabisi mereka. 10 XP poin didapatkan dari menghabisi 1 slime, membuatnya sangat bangga akan kemampuannya yang telah berhasil menghasilkan critical damage. Apalagi dengan skill dan equipmentnya, itu juga terasa sangat menyenangkan. Dan Winter pun melanjutkan perburuannya untuk menghabisi para slime sebanyak mungkin. Hingga pada akhirnya, setelah banyak menghabisi slime, Winter kini telah mencapai level 2, yang juga membuat stat strength dan defense-nya meningkat sebanyak 1 poin, serta HP meningkat sebesar 100 poin. Mengetahui keefektifan dalam menghabisi slime kini telah meningkat, ia pun terus melanjutkan perburuannya. Singkat cerita, 2 jam pun berlalu. Para player kini mulai mengeluhkan betapa sulitnya mengalahkan slime. Bahkan meskipun mereka membentuk tim berisikan 4 atau 5 orang, slime itu tetap sulit untuk dikalahkan. Di antara mereka juga ada Pak Tua Kepala Desa. Ia mendengarkan keluhan para player sembari berpikir bahwa sekumpulan-sekumpulan petualang itu hanyalah sekedar sekumpulan sampah. Hingga tibalah Winter yang telah mencapai level 3 dengan membawa kantong besar di tangannya. Dia menghampiri Pak Tua sembari berkata, "Pak Tua, aku telah membuktikan kekuatanku." Ia lalu menjatuhkan kantong yang ia bawa di hadapannya Pak Tua, dan ternyata isi kantong tersebut adalah slime cores. Sepertinya mereka masih memiliki beberapa petualang yang IQ-nya cukup tinggi untuk hal ini, ucap Pak Tua yang masih saja meremehkan. Winter Reaver lantas mendapatkan hadiah XP point atas keberhasilan misinya. Hanya saja ia cukup kesal pada Pak Tua itu karena terus saja memandang rendah orang lain. Hingga akhirnya, misi ini terlalu mudah. Pak Tua, apakah masih ada misi yang lainnya? Ya, aku mau kau memburu 10 dewa iblis. Apa kau berani? Tantang Pak Tua. Diketahui, benua Tianheng terbagi menjadi 2 faksi, yaitu faksi cahaya dan faksi kegelapan. Makhluk terkuat di faksi kegelapan disebut sebagai 10 dewa iblis. Jadi, Winter Reaver diperintahkan untuk memburu mereka, dan dengan begitu ia akan memperoleh kemuliaan tertinggi dan dapat menikmati pelayanan untuk pahlawan. Hadiah menjadi tuan kota dari kota level 1, mendapatkan equipment yang tak terhitung jumlahnya, koin emas, dan mendapatkan benda pusakanya Pak Tua. Penalti atas kegagalan, reputasi di faksi cahaya akan turun sebanyak 100.000 poin, level berkurang 50, dan juga harus menyerahkan 10.000 koin emas kepada Pak Tua. Pak Tua, apa kau sedang mencoba menipuku agar membayar 10.000 koin emas? Misi sebelumnya hanyalah menghabisi slime, tapi sekarang kau mau agar aku menghabisi dewa iblis, dan itu hanya dalam waktu 1 minggu.
Kenapa? Apa kau tidak berani? Aku kira kau lebih cerdas ketimbang sampah-sampah di sana. Ini terlihat seperti kau itu sama saja. Winter River pun terdiam sesaat setelah mendengar ejekan Pak Tua itu, hingga akhirnya, baiklah, aku akan melakukannya. Tapi, konsekuensi atas kegagalan misi ini sangat tinggi. Jadi kau harus memberikan pusaka itu di muka. Pak Tua terdiam sesaat memikirkan tawaran itu. Baiklah, seperti yang diharapkan dari pahlawan kuat dan cerdas seperti dirimu. Terimalah, ucap Pak Tua menuruti keinginannya Winter. Meskipun dalam hatinya Pak Tua berkata bahwa Winter sangatlah bodoh, mengingat reputasi dia di faksi cahaya akan menjadi minus 100.000, sedangkan di lain sisi, Pak Tua akan mendapatkan 10.000 koin emas, yang mana hal itu sudah sangat cukup untuk menjadikan Pak Tua kaya raya. Misi memburu Dewa Iblis telah diterima, yang mana batas waktunya hanyalah seminggu. Lalu, benda pusaka dari Pak Tua bernama Wrath of the Fire God merupakan objek tingkat S, merupakan gulungan yang mampu melepaskan mantra terlarang tingkat rendah beratribut api, menciptakan serangan AOE dengan radius sejauh 200 meter dan menghasilkan damage tetap sebanyak 5 juta damage kepada semua musuh, dan hanya bisa sekali pakai. Singkat cerita, Winter River kembali melanjutkan perjalanan untuk memburu Dewa Iblis. Di perjalanan, ia bertemu dengan normal monster bernama Grey Wolf. Monster level 5 itu menghadang jalan Winter River. Sedangkan Winter, dia pun tak segan-segan membalas serangannya hingga akhirnya ia pun berhasil menang dengan mudah. Berkat mengalahkan Grey Wolf itu, ia mendapatkan XP yang kemudian membuatnya berhasil mencapai level 4. Ia juga mendapatkan 4 koin perunggu. Melihat betapa sedikitnya ia mendapatkan uang dari menghabisi seekor monster, ditambah ia juga tak menduga pusaka yang diberikan ternyata hanyalah item sekali pakai. Maka pantas saja Pak Tua itu tak segan-segan menerimanya, apalagi dengan kecepatan leveling yang lambat seperti ini. Maka menghabisi Dewa Iblis hanya dalam waktu seminggu sangatlah mustahil. Di saat ia mulai berpikir untuk mengganti akun gamenya, tiba-tiba muncul pemberitahuan yang mengatakan bahwa dia telah menerima kontrak untuk membayar 10.000 koin emas di dalam game. Jadi jika dia memilih meninggalkan akunnya, maka dia harus membayar kompensasinya di dunia nyata dengan uang nyata, yang mana kurs market saat ini adalah $600 untuk 1 koin emas. Menukar $600 untuk 1 koin emas, lalu kalau 10.000 koin emas akan menjadi $59 juta lebih. Pekerjaan terbaik yang bisa aku dapatkan hanya $8.000. 59 juta. Berapa lama aku akan bisa melunasinya? Di tengah-tengah kepanikan atas utang yang harus ia bayar jika mengalami kegagalan, tiba-tiba malah muncul sekawanan Grey Wolf. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa itu hanyalah 10.000 koin emas. Ia lalu melarikan diri dari kawanan itu sembari berpikir bahwa ia harus tetap low profile, sembari berusaha untuk terus tumbuh. Hingga pada akhirnya, ia berhasil melarikan diri dari kawanan Grey Wolf dan malah menemui 1 ekor Grey Wolf yang terpisah dari kawanannya. Dengan percaya diri, ia pun maju menyerang dan langsung menghabisi Grey Wolf tersebut. Dan 2 jam kemudian, dikarenakan lolongan Grey Wolf yang pertama memancing Grey Wolf yang lain berdatangan, terpaksa Winter River harus menghadapi mereka semua. Dengan jumlah Grey Wolf yang cukup banyak, keberhasilannya menghabisi mereka semua membuat levelnya kini meningkat menjadi level 7. Dan beruntungnya ia juga mendapatkan sebuah equipment dari monster tersebut. Tak jauh dari tempatnya berada, tiba-tiba ia melihat sosok monster serigala yang terlihat berbeda. Sosok itu adalah Demonic Wolf King, yang juga merupakan bos tingkat perunggu. Melihat status monster itu yang memiliki HP sangat tinggi, yaitu sebesar 25.000 HP, Winter lantas berpikir bahwa serangannya mungkin tak akan mampu menghancurkan pertahanan monster itu, dan akan lebih aman jika ia menghadapinya ketika sudah mencapai level yang lebih tinggi. Namun mengingat situasinya saat ini, maka ia harus bisa melewati batasannya. Ia harus bisa mengambil kesempatan itu, kesempatan di mana belum ada orang lain yang ada di sekitarnya. Melihat sosok Winter yang maju menyerang, serigala itu pun langsung berbalik arah dan akan menyerangnya juga. Hingga akhirnya, Winter River pun harus berusaha menghindari serangan itu sembari terus melayangkan serangan. Namun, serigala itu malah berhasil memberikan serangan telak sebanyak 219 poin damage pada Winter River. Sedangkan Winter, dirinya hanya berhasil memberikan damage sebesar 9 poin, dan itulah perbedaan damage yang sangat besar di antara mereka.
Bos serigala kembali maju untuk menyerang. Winter yang masih memikirkan cara agar tidak terkena serangan telak lagi, tiba-tiba malah muncul serigala lain di belakangnya. Serigala di belakang berhasil menggigit lengannya. Winter terlihat mencoba menahan sakit gigitan tersebut, namun ternyata ia melakukan hal yang tak diduga. Ia menangkap leher serigala yang menggigitnya dan lalu mengangkatnya serta menunjukkannya pada bos serigala. Ternyata usaha Winter berhasil membuat bos serigala panik. Sesuai dugaannya, bos serigala itu pasti tidak akan mampu menyerang makhluk dari sesama rasnya. Winter pun kini kembali menyerang bos serigala dengan leluasa. Singkat cerita, dengan menggunakan metode itu, Winter berhasil menurunkan HP bos serigala menjadi setengahnya. Akan tetapi, ketika bos serigala hanya memiliki 50% HP, hal itu membuatnya menggunakan skill Bloodlust dan memasuki mode mengamuk. Kekuatannya bertambah 15%, serta kecepatannya juga bertambah sebanyak 20%. Hanya saja, skill itu juga akan membuat HP-nya terkuras sebanyak 0,2% setiap menitnya. Meskipun bos serigala juga terkena debuff berupa berkurangnya HP sebanyak 0,2% setiap menit, namun itu tetap kurang bagi Winter, mengingat kekuatan yang dimiliki bos itu kini juga sudah jauh meningkat. Ditambah lagi, bos serigala juga menggunakan skill auranya yang membuat Winter terkena debuff berupa berkurangnya attack speed sebesar 10% dan juga movement speed sebesar 10% selama 30 detik. Dalam posisi mengamuk, bos serigala kini tak lagi segan-segan untuk menyerang, meskipun masih ada rekannya di tangannya Winter. Bahkan, bos serigala juga sampai menggunakan skill serangan terkuatnya untuk menghancurkan rekannya tanpa sisa. Winter sontak sangat shock melihat serangan bos yang langsung menghancurkan Grey Wolf di tangannya tanpa sisa. Hanya saja ia juga sangat terkejut, dikarenakan bos serigala telah menghabisi rekannya sendiri. Ternyata hal itu membuatnya sangat bersedih dan tidak bisa bergerak selama 5 detik. Winter lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menyerang bos serigala. Hingga di saat waktu 5 detik berakhir, cakar bos serigala langsung menebas tubuh Winter hingga membuat HP-nya kini tersisa sedikit. Winter Reaver cukup terkejut terkena serangan ganas itu, karena hanya dalam sekali serang telah cukup membuat banyak HP-nya menghilang. Sadar ia tak akan bisa menang jika terus berhadapan langsung, dia pun lantas berlari menjauh dan mencoba cara bermain kejar-kejaran sembari terus mengulur waktu hingga HP bos terkuras habis sendiri. Bos serigala yang mengamuk terus saja mengejarnya. Dengan kecepatannya, ia dapat dengan mudah mengejar Winter. Ketika terkejar, Winter pun berusaha untuk menghindari serangan, sembari sesekali menyerangnya ketika ia mendapatkan kesempatan. Dan singkat cerita, 5 jam pun berlalu. Pada akhirnya, Winter Reaver berhasil menghabisi bos serigala. Setelah sekian lama ia bertahan, sembari terus menunggu HP bos serigala sekarat sendiri diakibatkan skill Bloodlust yang dipakai bos itu. Mengalahkan bos tingkat perunggu Demonic Wolf membuatnya mendapatkan XP dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, reputasinya juga bertambah 200 poin. Ia pun meningkat level dari level 7 langsung ke level 10. Menjadi yang pertama dalam mengalahkan bos tingkat perunggu, juga membuatnya mendapatkan tambahan 10 stat point. Reputasi bertambah 1000 dan objek langka berupa Blazing Orb. Selain itu, muncul juga notifikasi mengenai apakah Winter Reaver bersedia jika kemenangannya itu diumumkan ke segala penjuru dunia Tianheng. Dengan catatan, jika dia bersedia, maka ia akan mendapatkan 100.000 poin reputasi. Dan dengan sangat yakin, Winter Reaver pun menjawab bahwa ia bersedia. Sebuah pengumuman mengenai Winter Reaver yang menjadi player pertama yang berhasil mengalahkan bos tingkat perunggu pun diumumkan. Pengumuman itu pun sontak membuat semua player terkejut, karena bagaimana bisa dia mengalahkan bos dengan begitu cepat? Apalagi para player saat ini masih disibukkan untuk menyelesaikan misi Slam agar bisa keluar dari desa pemula. Pengumuman itu juga membuat para player berbondong-bondong mengirimkan permintaan pertemanan pada Winter Reaver. Dan Winter sendiri, dia yang tak mau disibukkan oleh hal itu lantas hanya menolak dan memblokir mereka semua. Dia lalu menghampiri mayat bos untuk mencari tahu item apa saja yang ia dapatkan. Namun belum sempat ia memeriksanya, tiba-tiba terdengar suara. "Siapa yang telah membunuh bonekaku?" Winter Reaver menoleh dan mencari tahu dari mana asal suara itu. Yang ternyata suara itu berasal dari seorang necromancer. Dan necromancer yang menganggap Winter Reaver hanyalah sekedar serangga, lantas berkata bahwa ia akan membunuhnya. Sebenarnya, bos serigala yang sebelumnya dihabisi Winter adalah makhluk ciptaannya necromancer itu. Melihat sosok yang lebih kuat telah muncul, Winter pun berencana akan menggunakan trik yang selama ini masih ia simpan. Necromancer itu mengaku bahwa ia berada di tingkat Dark Gold.
Jadi ia meminta agar Winter Reaver menyiapkan kata-kata terakhirnya sebelum benar-benar dihabisi. Namun Winter hanya menganggap ucapan Necromancer itu dengan tidak serius. Necromancer itu tahu, sebagai petualang dari faksi cahaya, Winter pasti akan hidup kembali setelah dibunuh. Jadi mungkin itulah kenapa Winter masih bisa bersikap sombong. Meskipun sebenarnya Necromancer itu sedang terluka dan sedang tidak berada di kondisi terbaiknya, ia tetap harus bisa menghabisi petualang-petualang seperti Winter Reaver. Winter Reaver cukup kagum mengetahui sosok di hadapannya ternyata juga mengetahui bahwa petualang dapat dihidupkan kembali. Ia pun berencana akan menggunakan skill yang masih disimpan. Hanya saja ia perlu memastikan terlebih dahulu berapa banyak HP yang dimiliki Necromancer itu. Winter Reaver kemudian mengajukan permohonan. Ia mengaku bahwa dirinya tak akan bisa menang. Jadi sebelum ia benar-benar dibunuh, Winter Reaver memohon agar diperkenankan melihat tampilan info statusnya. Winter Reaver berpura-pura memohon pada Necromancer dengan tujuan jika ternyata Necromancer memiliki HP di bawah 5 juta, maka sudah pasti dia akan langsung mati jika terkena skillnya itu. Namun Necromancer yang saat ini sedang terluka tentu saja tak akan membiarkan musuh tahu tentang keadaannya dan akan langsung menghabisi Winter Reaver. Mengetahui usahanya telah gagal, Winter lantas langsung saja mengeluarkan kartu asnya. Ini belum telat bagimu untuk berhenti. Apa? Gulungan kutukan terlarang. Bagaimana bisa petualang pemula seperti dia memiliki hal semacam itu? Jika kau tidak ingin mati, maka biarkan aku melihat informasi statusmu. Dan juga, serahkan semua harta yang kau miliki. Informasi statusku? Jangan berpikir aku tak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya takut jika HP ku lebih tinggi daripada damage gulungan itu kan? Kau ingin mengambil keuntungan dari situasi buruk seseorang. Kenapa tidak kau tebak saja berapa HP ku? Ayolah, ayolah. Robek saja gulungan itu jika kau berani. Apa kau pikir aku akan takut dengan gulungan kutukan sekali pakai itu? Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan merobeknya. Lagi pula, aku adalah seorang petualang, dan aku masih bisa bangkit kembali. Gulungan itu sudah hampir robek dibuat Winter Reaver. Melihatnya, Necromancer pun mulai merasa cemas, karena jika saja ia berada di kondisi puncaknya, maka ia takkan takut dengan kutukan kecil itu. Tapi sekarang, ia mungkin benar-benar takkan mampu menahannya. Tunggu, jangan terburu-buru. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Jika kau memberikanku cukup equipment dan item, aku akan langsung pergi. Necromancer terdiam sesaat mendengar permintaan itu. Aku tak bisa memberikan peralatan kepada seorang petualang tanpa ada timbal baliknya. Kenapa? Itu karena peraturan dunia ini. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau begini? Aku akan melanggar batasanku dengan mengangkatmu sebagai muridku, dan lalu mengajarimu teknik berpedang dari faksi kegelapan. Bagaimana menurutmu? Daniel, si Necromancer telah mengundang Winter Reaver untuk bergabung ke faksi kegelapan. Jika ia setuju, maka otomatis reputasinya di faksi cahaya akan menjadi minus 100.000. Sedangkan reputasi di faksi kegelapan akan terbuka. Daniel si Necromancer juga menerima Winter Reaver untuk menjadi muridnya. Dan jika setuju, maka itu bisa dikatakan bahwa dia benar-benar telah berkhianat dari faksi cahaya. Winter sontak terkejut dengan ajakan tersebut. Ia merasa seperti akan ditipu, karena memang sekali ia menerima tawaran tersebut, maka ia tak akan memiliki tempat untuk pergi. Ditambah lagi, kelas warrior adalah kelas yang memiliki kemampuan yang seimbang, yang mana keseluruhan statnya berada di bintang 3. Jadi mana mungkin ia akan peduli dengan skill berpedang kegelapan. Daniel masih terus mencoba membujuk Winter Reaver agar mau. Ia juga berjanji atas nama dewa bahwa ia akan melatihnya sungguh-sungguh dan akan merubah kelasnya Winter Reaver menjadi satu-satunya kelas tersembunyi, yaitu Dark Swordman. Diketahui, kelas Dark Swordman merupakan kelas tersembunyi yang memiliki 5 bintang hampir di seluruh statnya. Merupakan makhluk terkuat di antara para Undead Spirit, dan juga tak terhitung lagi berapa banyak dari mereka yang telah mengacaukan bumi. Winter Reaver yang jelas-jelas sebelumnya menolak, kini sontak terkejut setelah mengetahui stat yang dimiliki kelas Dark Swordman hampir semua berada di bintang 5, bahkan untuk stat strength-nya sampai bintang 6. Apalagi bintang itu juga mewakilkan seberapa banyak kekuatan akan bertambah di setiap naik levelnya, yang mana setiap 1 poin serangan yang ditambahkan maka menghasilkan 10 poin damage di setiap serangan. Lalu dengan penyebutan karakter kelas tersebut yang katanya dingin, brutal, kuat, kejam, dan luar biasa tampan, membuat Winter Reaver berpikir, bukankah itu sangat cocok untuknya? Hingga pada akhirnya, Winter Reaver pun langsung memanggil Daniel dengan sebutan guru.
dan juga mengatakan bahwa ia bersedia menjadi muridnya. Kini, Winter Reaver telah berhasil bergabung ke faksi kegelapan. Reputasi faksi kegelapan mulai terbuka dan reputasi faksi cahaya kini menjadi minus 100.000 secara permanen. Kelasnya juga langsung berubah menjadi Dark Swordman, membuat pertumbuhan dasar beserta fiturnya juga telah berubah. Merubah kelas menjadi Dark Swordman juga turut merubah kemampuan yang ia miliki. Skill Basic Sword telah meningkat dan berubah menjadi skill Dark Sword. Kemudian skill basic double hit juga telah naik level dan berubah menjadi frenzied killing. Sebagai player pertama yang merubah kelasnya, Winter juga berhak mendapatkan ekstra hadiah berupa 10 stat point, 1000 poin reputasi, dan equipment langka di Spirit Ring. Guru, bisakah wujudku berubah kembali? Jangan khawatir, ini hanya karena hasil dari aura iblis dari dalam tubuhmu yang meluap keluar. Ketika kau sudah cukup kuat, maka kamu akan bisa mengontrol aura iblis dan mengembalikan wujud aslimu. Sekarang, aku akan membantumu untuk menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Menggunakan skill concealment dari Daniel, kini wajah Winter kembali seperti semula dan bisa bertahan selama 3 hari. Mungkin dia memang telah berubah kelas ke kelas tersembunyi, namun jika mengingat gurunya yang hanya seorang necromancer dengan tingkat Dark Gold, ia mulai merasa bahwa masa depannya mungkin akan suram. Mendengar ucapan muridnya itu lantas membuat Daniel kesal. Hanya saja, ia juga cukup senang dengan ambisi yang dimiliki Winter. Jadi ia meminta muridnya untuk tetap tenang, karena di faksi kegelapan, kekuatan adalah rajanya. Jadi jika suatu saat nanti ia akan menjadi lebih kuat dari gurunya, maka akan ada kesempatan baginya untuk bisa menjadi salah satu dari 10 dewa iblis. Namun untuk saat ini, sebagai gurunya, Daniel lalu memberikan sebuah misi untuk menguji kesetiaannya pada faksi kegelapan. Misinya adalah membunuh 100 petualang dari faksi cahaya. Hadiah dari keberhasilan misinya adalah pengakuan dari faksi kegelapan. Winter Reaver yang terkejut karena merasa menghabisi 100 petualang itu terlalu sulit. Daniel lalu memberitahukan agar Winter tidak terlalu meremehkan talentanya sendiri. Bagaimanapun juga, Winter adalah satu-satunya murid Necromancer yang telah berubah kelasnya menjadi Dark Swordman. Daniel kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Ia juga memberitahukan kondisinya yang sedang terluka, jadi ia memerlukan waktu 3 hari untuk memulihkan diri. Dalam waktu 3 hari itu juga ia meminta agar Winter sudah menyelesaikan misinya. Dengan begitu, ia akan bisa membawanya pergi keluar dari desa pemula. Guru, lalu bagaimana jika aku mati? Tanya Winter yang khawatir apakah ia masih bisa bangkit kembali setelah mati, mengingat sekarang ia sudah bergabung dengan faksi kegelapan. Kau telah bergabung dengan faksi kegelapan. Bagaimana bisa kau meminta perlindungan pada Dewi Kehidupan? Jadi, aku tak bisa bangkit kembali? Tentu saja. Tapi setelah kau kehilangan perlindungan Dewi Kehidupan, kau juga bisa menerima perlindungan dari Dewa Iblis kuno. Apa itu? Kau akan mengetahuinya ketika kau menyelesaikan misi perubahan kelas. Pergilah muridku, suatu saat nanti pencapaianmu pasti akan lebih baik dariku. Dan begitulah bagaimana Winter Reaver mendapatkan kesempatan untuk pindah ke kelas Dark Swordman. Mengingat masih ada slot kosong dalam daftar equipmentnya, ia pun lalu memutuskan untuk berburu Grey Wolf yang ada di wilayah sekitar, sekaligus untuk mencoba skill-skill barunya pada mereka. Kali ini, cukup dengan sekali tebasan saja, ia langsung berhasil menghabisi serigala itu. Dengan kecepatan berburu yang seperti itu, kini dirinya juga bisa mendapatkan equipment yang ia butuhkan. Bahkan masih ada sisa beberapa equipment lagi yang nantinya bisa ia jual. Tiba-tiba muncul seseorang yang seenaknya saja mendorong Winter. Bersama dengan rekan-rekannya, orang itu langsung memburu semua serigala yang sebelumnya sedang diburu Winter. Saudara, The Assembly of Hero telah mengambil alih tempat ini. Jika sedang ingin grinding, carilah tempat lain. Jangan ganggu kami. Apa hakmu berkata seperti itu? Aku yang pertama di sini. Jika kalian semua selalu bertarung untuk memperebutkan tempat seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemain solo sepertiku? Tak peduli, kami tetap akan mengambil tempat ini. Apa kau tuli? Sebagai pemain solo, aku tak boleh hanya duduk dan hanya melihat mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Jika tak ada satu orang pun yang berani maju dan bertarung, maka aku sendirilah yang akan melakukannya. Saudara-saudara semua, siapa saja yang berpikir bahwa aku benar, ingatlah untuk tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian untuk terus mendukung channel ini ya. Ucap Winter Reaver, yang lalu ia pun mengaktifkan rekaman agar ia bisa mempostingnya di sosial media.
Melihat tindakan mereka direkam lantas membuat orang-orang di Assembly of Heroes tidak terima. Mereka mulai maju untuk menyerang dan menebaskan pedang mereka pada Winter. Namun, Winter yang saat ini statnya sudah jauh lebih tinggi dari mereka hingga membuat serangan mereka tak berpengaruh apa-apa padanya. Dan di saat Winter Reaver menyerang balik, orang itu pun langsung tewas seketika terkena damage yang sangat luar biasa. Winter Reaver sendiri sangat terkejut dengan kekuatannya karena ia tak mengira setelahnya pindah kelas, semua statnya menjadi tak tertandingi hingga mampu membunuh pemain normal dalam sekali serang. Ditambah lagi, menghabisi player lain kini juga membuatnya mendapatkan XP. Dan hal itu pun membuat dirinya semakin bersemangat untuk menghabisi mereka, karena di matanya mereka semua adalah sekumpulan XP. Dalam sekali tebasan, ia langsung menghabis musuh yang menyerang, dan sekali tebasan lagi membuat segerombolan musuh juga langsung tewas seketika. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan musuh berjumlahkan 17 orang dalam waktu yang sangat singkat. Jangan salahkan aku, Assembly of Heroes, kalianlah yang pertama kali melakukannya, ucap Winter Reaver sebagai kata-kata penutup pada video yang ia rekam. Singkat cerita, setelah menghabisi para pengacau yang mencoba mengganggunya, Winter pun kini kembali ke desa pemula untuk menjual beberapa item yang ia dapatkan. Kemunculan Winter Reaver yang menjual equipment pun membuat semua player cukup terkejut, karena di saat mereka masih kesulitan untuk mengalahkan Slam, dia malah sudah bisa menjual equipment dari menghabisi banyak monster. Meskipun equipment yang dijual hanya level rendah, namun mengingat game yang baru saja dimulai, maka itu sudah sangat bernilai. Oleh karena itu banyak player yang bersedia untuk membeli equipment yang Winter jual. Banyak orang yang mengajukan harga padanya, dikarenakan semua item dijual dengan sistem lelang, maka penawar tertinggilah yang layak menerimanya. Hingga di saat ada satu orang pemain yang langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi, dan bahkan dia juga bersedia membeli semua equipment yang dijual. Barulah semua player terdiam dan menyerah untuk menawarnya lagi. Pria itu memperkenalkan diri bahwa ia berasal dari Dragon Guild. Ia juga menawarkan Winter untuk bergabung ke guildnya. Namun dikarenakan Winter merasa dirinya berasal dari faksi kegelapan, ia pun lantas tak bisa bergabung dengan guild tersebut. Namun jika hanya saling menambahkan teman untuk menghubunginya jika ada equipment yang akan dijual, ia bersedia. Dan akhirnya mereka berdua pun kini saling berteman, dan juga semua equipment juga berhasil terjual padanya. Kini, setelah menyelesaikan semua urusannya, Winter Reaver pun lockout dari game terlebih dahulu. Berusaha bermain game agar lebih cepat dari pemain lain memang sangat melelahkan. Tapi itu sesuai dengan hasilnya, karena kini ia juga telah mendapatkan kiriman uang atas penjualan equipment sebelumnya. Selanjutnya, ia juga akan mengupload video pertarungannya dengan orang-orang dari Assembly of Heroes. Sembari tertawa, ia memberikan judul pada videonya itu sebagai Grup Kecil Pahlawan yang Sungguh Menggelikan. Hanya dalam waktu singkat, video yang diuploadnya mendapatkan banyak respon dari para penonton, terutama dari mereka yang pernah terintimidasi oleh Assembly of Heroes. Jadi mereka sangat mendukung aksinya Winter Reaver itu. Namun ada juga orang-orang dari Assembly of Heroes yang menontonnya. Mereka sangat mengutuk perbuatannya Winter Reaver dan berjanji akan balas dendam padanya. Sedangkan di kantor pusat Assembly of Heroes yang ada di dunia nyata, terlihat ada salah satu orang yang sedang melapor pada Presiden Assembly of Heroes mengenai Winter Reaver yang masih saja membahas mengenai mereka di forum diskusi. Winter Reaver bahkan menulis bahwa dia akan menunggu geng Assembly of Heroes di sebelah selatan gunung yang ada di desa pemula. Mendengar hal itu, sang presiden yang kesal lantas menyambut baik tantangan tersebut, karena baginya Winter Reaver hanyalah sekedar serigala kesepian yang pastinya takkan mungkin sanggup untuk melawan grup besar Assembly of Heroes sendirian. Tak peduli seberapa berbakatnya dia tetap hanya satu orang. Jadi presiden pun lalu memerintahkan anak buahnya untuk meminta semua player yang ada di desa pemula untuk bergabung dengan Assembly of Heroes, serta menjanjikan pada mereka jika ada yang bisa menghabisi Winter Reaver, maka ia akan diberikan hadiah sebesar 50.000 emas. Tidak hanya sekali, tapi itu bisa sebanyak mungkin yang mereka inginkan. 50.000? Dan tak ada batas mau berapa kali membunuhnya. Presiden, apakah itu tidak berlebihan? Kau tidak mengerti. Ada beberapa kesempatan bisnis di dalam game seperti Eternity. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan uang. Lebih besar pengeluaran, maka lebih banyak juga yang kita dapatkan. Lalu, berapa banyak orang yang akan kita kumpulkan? 20? Tidak, setidaknya ratusan.
Winter Reaver itu hanya sekedar batu loncatan bagi Assembly of Heroes untuk mendapatkan popularitas. Dan singkat cerita, waktu yang dijanjikan pun tiba. Winter Reaver sudah menunggu di selatan gunung Desa Pemula. Begitu juga dengan orang-orang Assembly of Heroes. Mereka yang berjumlah ratusan orang juga sudah siap untuk menghancurkan Winter Reaver. Sangat banyak orang, bukan, tetapi sangat banyak XP. Aku memperkirakan bahwa kalian semua kesini untuk mencari masalah denganku. Serang! Saudara, 50.000 koin emas sedang menunggu kita. Ya, datanglah kemari. Ambisi Winter Reaver dalam memainkan game telah membuatnya tanpa sengaja mendapatkan kelas pemain yang sangat kuat. Meskipun artinya ia harus berbeda jalur dibandingkan pemain pada umumnya. Lalu akan menjadi seperti apa jalannya permainan Winter Reaver setelahnya bergabung dengan faksi kegelapan? Winter Reaver telah bergabung ke faksi kegelapan. Untuk membuktikan kesetiaannya, gurunya, si Necromancer Daniel, lantas memberikan sebuah misi, yaitu misi untuk menghabisi 100 petualang dari faksi cahaya. Dalam prosesnya, tanpa sengaja Winter bertemu sekelompok orang dari Assembly of Heroes yang dengan arogan mengganggu dia yang sedang berburu. Winter yang tidak terima diperlakukan semena-mena lantas menghabisi mereka semua. Namun, ketua dari Assembly of Heroes lantas tidak terima dengan perbuatannya Winter dan langsung merekrut banyak petualang untuk bergabung ke kelompoknya. Apalagi dengan hadiah berupa 50.000 emas bagi siapa saja yang bergabung dan berhasil menghabisi Winter Reaver. Hal itu lantas membuat banyak orang beramai-ramai untuk ikut ke dalam kelompok tersebut. Pada hari yang dijanjikan untuk balas dendam antara Winter Reaver dengan Assembly of Heroes, terlihat Winter telah bersiap di hadapan ratusan orang-orang Assembly of Heroes. Dengan penuh semangat karena mengharapkan hadiah 50.000 koin emas, orang-orang Assembly of Heroes kemudian maju menyerang Winter. Namun, Winter Reaver yang kini telah memiliki role sebagai Dark Swordman, teknik berpedang kegelapannya itu pun mampu langsung menghabisi orang-orang yang terkena tebasannya. Melihat dua orang telah dihabisi hanya dalam sekali tebasan, lantas membuat semua orang ketakutan. Mereka mulai mengerti alasan kenapa Assembly of Heroes sampai menjanjikan akan memberikan hadiah segitu besarnya hanya untuk menghabisi satu orang saja. Mereka mulai panik, karena meskipun mereka masih bisa dihidupkan kembali, namun tetap saja level mereka akan turun. Jadi tentu saja mereka tak ingin jika sampai mengalaminya. Melihat kepanikan semua orang, ketua tim kemudian berteriak dan meminta semua orang untuk tenang. Karena siapa saja yang mati kali ini, mereka akan mendapatkan kompensasi atas kematian mereka. Lagi pula, mereka berjumlah ratusan, jadi mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Dengan terus mencicil serangan, ketua tim yakin bahwa Winter Reaver pasti akan mati. Selain itu, ketua tim juga yakin bahwa level kejahatannya Winter pastilah tinggi. Dengan begitu maka dipastikan dia akan menjatuhkan banyak equipment ketika mati. Kau ingin membuat equipmentku jatuh. Lalu, kalau aku membunuhmu, level kejahatanku akan meningkat. Maaf saja, aku tak tahu apa level kejahatanku akan meningkat atau tidak. Tapi yang pasti, bar XP ku sudah hampir penuh. Kalian janganlah terburu-buru. Kemari, majulah satu persatu. Tantang Winter yang kemudian semua musuh mulai maju menyerangnya. Winter berpikir, game ini merupakan game yang baru dibuka dan kebanyakan orang hanya ada di level 2 dan kesusahan melawan slime. Hal itu lantas membuat Winter tertawa karena bagaimana bisa mereka semua malah masih ingin mengepungnya. Apalagi dengan komposisi mereka yang tidak lengkap, tak ada satupun dari mereka yang bertindak sebagai archer ataupun mage, atau juga role yang lainnya yang bertindak sebagai support. Hal itu malah bisa dikatakan bahwa mereka hanya akan memberikan XP gratis kepada Winter. Serangan bertubi-tubi dari pasukan musuh hanya mampu memberikan sedikit damage pada Winter, yang pastinya Winter pun kemudian hanya menghabisi mereka dengan mudahnya. 20 menit kemudian, setelah banyak anggota Assembly of Heroes yang mati, ternyata mereka juga mampu sedikit demi sedikit mengurangi HP-nya Winter hingga hanya tersisa sedikit, membuat mereka semakin semangat untuk terus menyerang Winter karena sedikit lagi ia pasti akan terbunuh. Namun tak selang lama kemudian, tiba-tiba Winter berhasil naik level dan hal itu membuat HP-nya kembali penuh. Musuh yang sebelumnya bersemangat kini kembali lemas. Mereka mulai berpikir, apa mungkin Winter Reaver mampu naik level dengan membunuh player? Jangan panik, kurasa dia naik level karena menggunakan hadiah yang diberikan sistem padanya karena telah membunuh sesuatu untuk pertama kalinya. Di pihak kita masih ada ratusan orang, kita masih punya kesempatan besar untuk membunuhnya, ucap ketua tim yang kemudian semua anak buahnya kembali bersemangat untuk menyerang. Winter pun lantas dengan senang hati menyambut mereka semua. Ia terus menghabisi musuh yang menyerangnya, yang sekaligus membuat progres misi untuk membunuh 100 player dari faksi cahaya terus bertambah. Dan 15 kemudian, pada akhirnya Winter berhasil menyelesaikan misinya serta telah mendapatkan pengakuan dari faksi kegelapan. Namun meskipun misinya telah selesai, bagaimana bisa dia melepas kesempatan bagus untuk terus mendapatkan XP? Winter pun terus menghabisi anggota Assembly of Heroes.
Ketua tim pun terheran-heran, mengingat jumlah anggotanya ada 200 orang, belum lagi orang-orang yang kembali setelah dibangkitkan. Namun bagaimana bisa mereka belum bisa juga mengalahkan Winter? Dia bahkan melihat Winter sudah seperti hantu, yang sulit dibunuh, bahkan lebih sulit dibunuh daripada bos. 5 menit kemudian, HP-nya Winter kini kembali tersisa sedikit lagi. Dia sudah hampir mati, bersiap untuk memperebutkan equipment-nya, ucap orang-orang. Kau berniat membunuhku, jawab Winter sembari menghabisi salah satu player yang kemudian lagi-lagi membuat levelnya kembali meningkat menjadi level 12. Ayo, kerja lebih keras lagi saudara. Semua orang pun terdiam serta terheran-heran karena bagaimana bisa dia naik level lagi, dan apa mungkin dia benar-benar bisa naik level dengan membunuh player lain. Hei, apa kalian memilih jadi pengecut saat seluruh orang di internet melihat? Bukankah itu memalukan? Ketua tim hanya terdiam sembari berpikir, apa mungkin Winter mendapat hadiah yang bagus karena menjadi yang pertama membunuh bos level perunggu. Hingga di saat anggotanya bertanya mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya, dengan berat hati dia pun menjawab, mundur. Dan mereka semua pun lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Hei, apa kalian tidak menginginkan equipmentku? Panggil Winter sembari tertawa. Winter sendiri tidaklah menyangka semuanya akan berjalan lancar, dikarenakan ia telah naik level 2 kali, maka membunuh player level rendah kini tak lagi memberikannya banyak XP. Dilihat dari info playernya, level kejahatannya juga masih 0. Winter pun berpikir bahwa membunuh seseorang dari faksi lain tidak akan menambah level kejahatannya. Tiba-tiba dia mendapat sebuah pesan darurat yang isinya, gurumu saat ini sedang ada di situasi mengenaskan dan sepertinya akan mati. Tolong segera tawarkan bantuan padanya. Kalau gurumu mati, reputasi di faksi kegelapan akan menerima penalti sebesar 50.000. Winter pun terkejut mengingat gurunya itu baru saja membantunya pindah ke faksi kegelapan, tapi sekarang dia malah sudah akan mati. Winter yang berpikir dirinya belum bisa pergi dari desa pemula dan takkan bisa pergi dari sana jika tidak ada gurunya, ia pun lantas bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Sedangkan di tempatnya Daniel si Necromancer, saat ini ternyata ia sedang dipojokkan oleh seorang Pyromancer dari faksi cahaya. Daniel si Necromancer memiliki harga buronan yang sangat tinggi di faksi cahaya. Itulah mengapa si Pyromancer itu memburunya. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melacakmu, dan akhirnya kutemukan kau di sini. Satu kakimu sudah ada di kuburan. Jangan yakin dulu kalau kau akan menang. Kau pikir aku akan takut hanya karena kau satu rank lebih tinggi dariku? Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan adanya pergerakan seseorang yang datang mendekat, yang ternyata itu adalah Winter River. Si Pyromancer sontak terkejut melihat kedatangan Winter, sedangkan Winter juga terkejut karena ia tahu dia adalah Pak Tua, NPC yang bertaruh dengannya ketika di desa pemula. Winter yang kemudian bertanya apa yang dilakukan Pak Tua itu di tempat tersebut. Pak Tua pun hanya menjawab dengan meminta Winter agar segera pergi dari tempat itu. Winter mulai bertanya-tanya mengenai siapa sebenarnya Pak Tua itu, karena selain gelar yang dia miliki, juga ada tanda tanya, sama seperti Daniel. Aura iblis yang sangat kuat. Bajingan kecil, apa kau menempuh jalan kegelapan? Ucap Pak Tua yang terkejut saat melihat Winter sudah mulai mengaktifkan aura iblisnya. Namun Pak Tua lalu semakin bersemangat karena jika dia berhasil membunuh si Necromancer, lalu membawa bocah itu juga ke kuil faksi cahaya, dia pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak dari para pengikut kuil. Guru, apa kau bisa menang? Tanya Winter. Kalau kau tidak datang, aku punya kesempatan tipis. Tapi karena kau datang, aku pasti akan kalah. Kau ini, lalu sekarang kita harus apa? Hanya satu yang harus kita lakukan. Aku bisa membuka mantra teleportasi secara diam-diam untuk kabur, tapi kau harus bisa menahan orang ini selama kira-kira 20 detik. Kau memang guru tidak bermoral, membiarkan muridnya untuk menggunakan item berharga yang sudah dia jaga dengan baik hanya untuk membantumu kabur. Sini, berikan padaku. Berikan apa? Misi ini. Tanpa misi dan hadiah yang banyak, bagaimana bisa aku membantumu? Dasar bajingan, apa kau tak tahu malu saat menyebutku tidak bermoral? Dan Daniel si Necromancer pun lalu memberikan misi pada Winter untuk menahan si Pyromancer selama 20 detik agar dirinya bisa mempersiapkan mantra teleportasi, dan Daniel bersumpah akan memberikan hadiah yang banyak setelahnya. Guru yang tidak bisa dipercaya. Baik, serahkan saja padaku. Kau bajingan, apa kau tidak menganggapku serius? Kau ingin bersekongkol dengan jelas di hadapanku. Jangan bergerak, kalau tidak aku tidak akan segan-segan. Bajingan, apa kau tahu siapa yang memberimu benda yang ada di tanganmu itu? Apa menurutmu kau sanggup menghadapiku hanya dengan gulungan kutukan terlarang? Sialan, harusnya aku tak usah memberi gulungan kutukan terlarang pada bajingan itu dari awal. Kakek tua di desa pemula memberikan ini padaku dengan penuh harapan yang tinggi, khususnya untuk melawan Demon Gods seperti dirimu. Winter merobek gulungan itu, yang kemudian muncullah serangan api besar berbentuk naga yang langsung maju untuk melahap si Pak Tua.
Api itu pun langsung membakar si Pak Tua. Di saat Pak Tua sedang berusaha bertahan dari serangan tersebut, di waktu yang sama mantra teleportasi yang disiapkan Daniel juga telah selesai. Lingkaran sihir mulai bersinar di bawah kakinya Daniel dan Winter, dan dalam sekejap mereka pun berhasil pergi melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan si Pyromancer yang masih sibuk menahan serangannya Winter. Dan tak selang lama kemudian, informasi mengenai petualang yang bernama Winter River telah mengkhianati faksi cahaya dan bergabung dengan faksi kegelapan pun diumumkan. Hal itu membuat marah semua petinggi di faksi cahaya. Jadi siapapun yang bisa menghabisi Winter River, maka akan mendapatkan hadiah berupa equipment langka dan juga akan memperoleh role tersembunyi. Tempat lalu berpindah ke Pelin of Gales. Terlihat Winter dan Daniel kini telah berteleportasi ke sana. Sesampainya di sana, Winter juga langsung melihat pengumuman mengenai perintah untuk memburu dirinya. Ia pun juga terkejut mengetahui hadiah yang akan didapatkan oleh mereka yang bisa membunuhnya adalah mendapatkan equipment langka dan juga role tersembunyi. Winter pun merasa bahwa pastinya akan ada banyak player yang akan memburunya. Lalu muncul juga pengingat sistem mengenai dirinya yang telah meninggalkan desa pemula dan juga telah melanggar kontrak dengan Cairo. Cairo adalah seorang prajurit di desa pemula yang telah mengajari sebuah skill kepada Winter. Namun karena Winter belum juga membayarnya dan malah melarikan diri dari desa pemula, maka Cairo beserta seluruh warga desa pemula akan terus memburunya. Lalu, karena Winter juga telah membantu Necromancer Daniel menghadapi Brandy, si Pak Tua Pyromancer, maka misi untuk memburu Demon God pun gagal. Winter langsung menerima hukuman berupa berkurangnya reputasi di faksi cahaya sebanyak 100.000, level berkurang 50 level, dan koin emas berkurang 10.000. Dan di saat ia memeriksa isi tasnya, ternyata memang benar, semua uangnya kini telah habis tak tersisa. Begitu juga ketika cek info profile, levelnya kini juga kembali ke level 1. Winter yang sangat kesal lantas menagih gurunya untuk segera menyerahkan hadiahnya, karena ia merasa telah mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkannya. Gurunya yang meminta Winter untuk tetap tenang, kemudian tiba-tiba Winter mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena keberhasilan misinya untuk menahan Pyromancer, Winter mendapatkan hadiah berupa XP sebanyak 100.000 poin dan juga skill langka tingkat S bernama Evil Trampling. Berturut-turut levelnya pun kembali naik dari level 1 naik ke level 5, kemudian level 10 dan akhirnya sampai ke level 14. Lalu skill langka Evil Trampling tingkat S itu merupakan teknik yang hanya bisa dipelajari oleh makhluk yang memiliki evil power di dalam tubuhnya. Sekali digunakan akan memberikan double hit pada tubuh fisik lawan dan juga akan langsung menurunkan harga diri lawan. Berupa kekuatan yang terkonsentrasi pada kaki pengguna. Dalam 2 detik sebelum dilepaskan, kecepatan gerakan akan meningkat 200%. Kecepatan serangan meningkat 100% dan ketinggian lompatan akan meningkat pesat. Serangan akan dijamin memberikan critical hit dan menekan target. Hanya saja tidak akan menerima bonus dari senjata. Winter yang berpikir bahwa skill itu sangatlah kuat. Gurunya lalu menjelaskan bahwa pada dasarnya skill itu telah hilang ditelan oleh waktu. Tak sengaja ia mendapatkannya ketika memasuki ruang bawah tanah milik sosok yang kuat. Dikarenakan Daniel adalah seorang mage, jadi ia tak cukup mampu untuk mempelajarinya dan memilih menyimpannya. Daniel yakin Winter akan mendapatkan banyak hal dengan menggunakan pergerakan itu. Meskipun skill itu tak memberikan bonus dari senjata, namun tetap saja skill itu merupakan skill tingkat atas yang telah hilang ditelan oleh waktu. Jadi pastinya akan ada banyak orang kuat di faksi kegelapan yang menginginkan skill tersebut. Lagi pula, equipment hanya sekedar faktor luar. Jika Winter ingin berkembang, maka ia harus berlatih. Dan lalu, Daniel pun membawa Winter ke tempat yang aman, mengingat dirinya kini belum cukup kuat untuk memberikan Winter perlindungan Demon God. 1 jam kemudian, mereka sampai di daratan Baren. Daniel pun lalu mencari tempat untuk beristirahat. Saat ini, luka yang dialami Daniel sudah hampir sembuh. Ia hanya perlu istirahat selama 2 hari. Kemudian ia memberikan obat kepada Winter dan memintanya untuk pergi berburu. Monster di tempat itu tidaklah kuat, jadi itu bisa membantu Winter dalam mengembangkan diri. Dan Winter pun lalu menyanggupi misi melatih diri yang diberikan. Winter kemudian langsung menuju tempat perburuan. Misi yang harus ia lakukan adalah membunuh 500 Demonic Lizard. Demonic Lizard merupakan monster normal berlevel 18. Melihat statnya, Winter sudah yakin bahwa monster itu memanglah kuat. Bahkan semua statnya juga 3 kali lipat dari Demonic Wolf King level 12. Namun, Winter kini juga sudah lebih kuat. Asalkan tidak diserang secara bersamaan, ia yakin akan baik-baik saja. Winter lalu mengaktifkan aura iblisnya dan langsung berlari ke arah Demonic Lizard di hadapannya. Kemudian ia melompat dan langsung menendang wajah kadal itu menggunakan skill barunya. Skill Evil Trampling itu juga berhasil memberikan efek tekanan pada musuh sehingga musuh kini tak bisa bergerak selama 2 detik. Dan lalu, menggunakan skill Frenzied Killing, ia pun menebas kadal itu. Serangan itu ternyata belum cukup mampu untuk langsung menghabisinya, dan monster itu malah langsung memberikan gigitan pada kakinya Winter. Kau memang memberikan damage yang besar, tapi sayang sekali, lawanmu itu aku.
ucap Winter yang lalu dirinya menusuk monster itu dengan pedangnya dan berhasil menghabisinya. Dari membunuh seekor demonic lizard, Winter juga mendapatkan 500 poin XP. Kemudian, 3 ekor demonic lizard mulai berdatangan untuk menyerang Winter. Winter pun melawan mereka sembari terus menjauh dari mereka supaya tak terkepung. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya ia pun berhasil menghabisi ketiga demonic lizard itu. Tiba-tiba ada telepon dari temannya Winter. Itu adalah Dragon Soaring 10,000 Smile. Orang yang sebelumnya telah memborong semua equipment yang Winter jual. Sembari mengambil drop item yang didapatkan, ia mendengarkan ucapan temannya itu yang mengatakan bahwa Winter saat ini sudah sangat terkenal. Bahkan semua forum juga membahas mengenai cara untuk bisa membunuhnya. Ketika Winter merasa uang yang di-drop sangatlah sedikit, tiba-tiba Winter terkejut karena ia mendengar temannya itu bertanya, "Apa kau akan menjual karaktermu?" Winter tahu bahwa itu berarti mereka akan secara diam-diam saling membantu. Winter akan terbunuh oleh temannya dan temannya itu pun akan mendapatkan hadiah. Tapi kini Winter telah bergabung ke faksi kegelapan. Jadi jika ia terbunuh, maka akunnya pun akan menghilang. Oleh karena itu, dengan tegas ia menjawab tidak pada temannya. Namun Winter kembali terkejut setelah mendengar temannya bersedia membayarnya seharga 20 juta. Mengingat ini masih awal perilisan game, memperoleh penawaran 20 juta untuk akunnya sudah sangatlah luar biasa. Bahkan kalau akunnya hilang pun, dia masih bisa menjalani hidup sebagai orang kaya dan tinggal menikmati hidupnya. Jika bukan karena cara luar biasa Dark Swordman dalam meningkatkan kekuatan, dia pasti benar-benar akan menjual akunnya. 20 juta memanglah banyak, tapi dia masih mau lebih banyak lagi. Jadi dengan tegas dia mengatakan tidak pada temannya itu. Temannya lantas menerima keputusannya Winter, hanya saja ia juga mengingatkan kalau sedang ada banyak orang yang ingin menghabisinya. Jadi sekali saja Winter mati, maka tak akan ada lagi keuntungan yang bisa didapatkan. Winter pun mengerti akan hal itu, namun ia meyakinkan temannya bahwa nilai buronannya sangat tinggi, pastilah ada alasannya. Sebelum mengakhiri panggilan itu, Winter juga menawarkan beberapa equipment yang ia ingin jual. Dan setelah fotonya terkirim, temannya itu langsung membeli semua equipment tersebut. Kini, Winter sudah bisa melanjutkan perburuannya lagi, dan setelah menghabisi beberapa demonic lizard, pada akhirnya dia berhasil naik level ke level 15. Namun tidak seperti sebelum-sebelumnya, naik level kali ini membuatnya mengalami perubahan. Awalnya Winter tak mengerti dengan apa yang terjadi, hingga kemudian muncul notifikasi yang memberitahukan, dikarenakan dia telah mencapai level 15, maka kekuatan Dark Swordman diaktifkan. Ia juga memperoleh satu skill pasif, The Power of Death. Kemampuan di mana HP-nya akan terus bertambah sebanyak 0,5% setiap detik ketika keluar dari pertarungan, dan saat bertarung, efeknya akan berkurang menjadi 0,1%. Winter merasa bahwa skill pasif itu benar-benar sangat OP, karena itu berarti ia akan bisa memulihkan HP-nya sebanyak 30% dalam waktu 1 menit. Jadi jika kemungkinan ia akan kalah dalam pertarungan, maka dia bisa kabur terlebih dahulu dan kembali dalam waktu 4 menit dengan HP yang sudah kembali penuh. Dan Winter pun lalu melanjutkan lagi perburuannya. 1 jam kemudian, Winter telah menghabisi 93 demonic lizard, dan akhirnya monster yang dikalahkan itu mulai memberikan drop item. Namun level Winter saat ini ternyata belum bisa memakai item tersebut, dan harus naik 1 level lagi untuk bisa menggunakannya. Baru saja ia ingin lanjut leveling lagi agar bisa menggunakan item tersebut, tiba-tiba perutnya mulai keroncongan, jadi ia pun memilih untuk lockout terlebih dahulu. Di dunia nyata, tepatnya di markas Assembly of Heroes, terlihat ketua tim dari operasi penyerangan Winter sedang melaporkan kegagalannya kepada bosnya. Ia mengaku salah karena tidak becus dalam mengatur ratusan orang hanya untuk menjatuhkan Winter River. Tapi terlihat bosnya tidak terlalu menyalahkan dia, karena memang dia tahu mereka hanyalah sekelompok player solo yang tiba-tiba diajak bekerja sama. Jadi memang bukan sepenuhnya adalah kesalahan ketua tim. Ia pun lalu mempersilahkan anak buahnya itu untuk beristirahat. Meskipun setelahnya, ia juga merasa kesal pada Winter River dan bertekad akan membuat semua orang mengejarnya selama dia masih terus memainkan game Eternity. Kembali ke dalam game, setelah mengisi perutnya, Winter pun langsung kembali ke dalam game dan kembali di tempatnya yang terakhir. Namun baru saja sampai, tiba-tiba dia langsung menerima serangan dari demonic lizard. Awalnya Winter mengira itu hanya demonic lizard yang biasa, namun ternyata itu adalah raja demonic lizard yang juga merupakan bos tingkat perunggu. Memiliki stat yang lebih kuat dibandingkan yang jenis biasa, serta memiliki kulit yang beracun. Winter yang merasa masih bisa mengalahkannya karena hanya bos tingkat perunggu, lalu mulai maju untuk menyerang, kemudian melompat dan langsung memberikan tendangan tepat di kepala kadal itu. Tendangannya itu pun berhasil memberikan damage yang cukup besar dan membuat monster itu terkena efek stun selama 0,35 detik. Hanya saja, memberikan tendangan dengan kakinya langsung ke kulitnya monster itu ternyata juga membuat Winter terkena racun dari kulit beracunnya.
membuat HP-nya terus turun sebanyak 50 poin setiap 1 detik. Dengan HP yang terus turun dengan sangat cepat, lantas terpaksa ia harus meminum obat yang diberikan Daniel. Dan setelah itu, ia pun kembali melakukan penyerangan lagi. Kali ini ia akan menggunakan pedang dan tak lagi dengan tendangan kakinya. Pedangnya memukul kepala keras monster kadal itu, kemudian dilanjutkan dengan tebasan bertubi-tubi. Namun itu semua belum cukup untuk menjatuhkannya, dan kadal itu malah masih bisa menyerang menggunakan ekornya. Dengan cepat Winter menghindari serangan ekor itu, dan kemudian dengan pedangnya ia memotong ekornya. Dan beberapa menit kemudian, Winter akhirnya berhasil mengalahkan Raja Demonic Lizard berlevel 20. Winter sangat terkejut mengetahui ternyata monster itu menjatuhkan banyak sekali koin silver. Dan di saat memeriksa equipment yang dijatuhkan, ternyata itu adalah Yellow Stone Armor dan Demon Stone Staff. Keduanya merupakan equipment tingkat perunggu dan hanya bisa dipakai oleh player minimal level 20. Mengingat levelnya belum cukup untuk mengenakannya, lantas Winter menghubungi Dragon Soaring 10,000 Miles untuk menawarkan equipment itu padanya. Sebenarnya temannya itu tak ingin membelinya dikarenakan syarat levelnya terlalu tinggi. Namun Winter meminta padanya untuk tetap membelinya, terserah mau diberi harga berapa. Terlebih lagi, drop rate di game itu sangatlah kecil, ada baiknya untuk tetap dibeli. Dan temannya itu pun lantas bersedia membelinya dengan pembayaran seperti biasa. Uangnya akan ditransfer, kemudian barangnya akan diambil di tempat tersembunyi yang telah disepakati. Hanya dalam beberapa hari saja, Winter telah berhasil mendapatkan banyak uang, dan ia yakin potensi di Eternity sangatlah bagus dan masih akan memberikannya banyak keuntungan lagi di masa depan. Misi yang diberikan gurunya juga sudah mau selesai, jadi ia pun akan fokus untuk menghabisi kadal-kadal yang tersisa. Hingga di saat ia berhasil menghabisi beberapa monster lagi, pada saat itu juga ia berhasil naik level ke level 16 dan sudah bisa memakai beberapa equipment yang sebelumnya ia dapatkan. Kini, slot equipment sudah hampir terisi semua dan hanya tersisa satu lagi yang masih belum ia miliki. Jadi ia akan terus melanjutkan misinya sembari mencari equipment yang ia perlukan. Singkat cerita, setelah akhirnya Winter berhasil menyelesaikan misinya, ia pun logout dari game untuk beristirahat. Tiba-tiba dia menerima pesan dari temannya yang bernama Wang Kai, yang mengajaknya ketemuan di tempat biasa. Diketahui, Wang Kai adalah temannya di universitas. Mereka bertemu karena video game, tapi jadi semakin akrab setelahnya mereka lulus. Winter kemudian keluar menuju ke tempat pertemuan, dan terlihat Wang Kai sudah menunggunya lebih dulu. Mereka pun lalu ngobrol sembari menikmati makanan. Adapun alasan Wang Kai mengajak Winter bertemu, ternyata Wang Kai ingin menawari sebuah kesempatan kerja di game Eternity. Wang Kai sendiri saat ini telah bergabung dengan salah satu studio. Ia mengaku mendapat bayaran 8.000 yuan per bulan, ditambah asuransi dan pensiun. Mengingat Winter memiliki skill dalam bermain game, maka Wang Kai yakin nantinya dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Namun, Winter langsung menolak ajakan tersebut, dikarenakan dirinya memilih untuk bekerja sendiri. Mendengar hal itu, Wang Kai pun terkejut karena ia baru tahu bahwa Winter juga sudah memainkan gamenya. Dengan kualitas game Eternity yang sangat realistis, Winter mengaku tentu saja ia juga tak ingin ketinggalan untuk memainkannya. Wang Kai pun lalu meminta username Winter, namun dengan tak enak hati, Winter tidak mau memberitahukannya dan hanya mengatakan bahwa itu rahasia. Tentu saja, dengan situasi di mana semua orang sedang mengejarnya, jadi untuk jaga-jaga Winter memilih untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Untungnya Wang Kai bisa mengerti dan tidak memaksakannya. Kemudian Wang Kai juga memberitahukan sebuah informasi rahasia tentang game Eternity. Ia pernah mendengar bahwa ketika player mencapai level kekuatan tertentu, mereka akan memasuki Secret Realm yang entah di mana. Untuk tempatnya belum diketahui secara pasti, tapi itu akan otomatis muncul saat mencapai level tertentu, dan sepertinya itu berhubungan dengan talent para petualang. Kemungkinan orang yang mengatur Eternity lebih memilih lewat jalur tes untuk menentukan kekuatan talent yang akan didapat ketimbang keberuntungan yang diacak. Winter pun lantas menanyakan Wang Kai mengenai bagaimana ia bisa tahu informasi tersebut, dan Wang Kai pun menjawab bahwa itu karena dirinya bergabung dengan studio yang bagus dan ingin membuat gebrakan di dalam game. Oleh karena itulah mereka bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa diketahui oleh player biasa. Dan begitulah, setelah memberitahukan semuanya, Wang Kai pun pamit pergi dari tempat itu. Singkat cerita, tempat berpindah ke dalam game. Di tempatnya Daniel beristirahat. Terlihat Winter juga sudah ada di sana untuk melaporkan penyelesaian misinya. Winter pun terang-terangan langsung meminta hadiah kepada gurunya, dan gurunya pun langsung memberikan 25.000 poin XP dan juga item Storage Ring. Perolehan poin XP itu kemudian juga membuat Winter naik satu level lagi menjadi level 17. Lalu untuk Storage Ring, dia sangatlah puas akan item tersebut. Selain itu merupakan item tingkat silver, cincin itu juga membuat kapasitas ruang penyimpanannya bertambah 20. Jadi dia akan bisa menyimpan item lebih banyak lagi nantinya. Winter lalu menanyakan apa yang ia dengar dari Wang Kai kepada gurunya, yaitu sesuatu tentang talent petualang. Gurunya yang sempat terkejut mendengar pertanyaan itu lalu menjawab, ketika Winter sudah dipastikan sekuat penduduk asli dunia itu, maka dia akan memasuki Secret Realm spesial dan juga akan melaksanakan trial spesial. Setelah trial,
lalu akan diberi waktu sekitar 60 menit untuk mendapatkan talent yang diinginkan. Talent itu seperti balon, satu dengan yang lain berbeda warna. Ketika sudah selesai memilih talent yang diinginkan, maka akan bisa pergi dari Secret Realm tersebut. Namun meskipun diberi waktu 60 menit untuk memilih, Daniel memberitahukan bahwa sebenarnya itu bukanlah waktu yang banyak. Kebanyakan dalam 60 menit yang akan ditemui hanyalah talent rank D atau C. Daniel sendiri memiliki talent rank C dan disebut Medicinal Mana. Talent itu memberikan sedikit peluang untuk menggandakan produk saat membuat obat. Daniel juga pernah mendengar bahwa Sword God dari faksi cahaya memiliki talent yang disebut Sword Heart. Saat dia menggunakan pedang, maka damage terakhir yang dia berikan akan meningkat 80%, dan itu sudah cukup membuat siapapun iri. Dan rank talentnya berada di rank SS. Itu juga merupakan talent teratas di Tianheng. Winter yang penasaran lalu bertanya, apa ada talent yang ranknya di atas SS? Daniel pun menjawab bahwa sepanjang sejarah benua Tianheng, orang yang mendapatkan talent rank SS masih bisa dihitung dengan jari. Jadi bisa dikatakan rank SS merupakan rank terbaik yang bisa didapatkan. Sama juga dengan skill, dari yang terendah ada rank D, C, B, A, S, dan lalu SS. Jangan terlalu dipikirkan bocah, aku sudah memberimu skill Evil Trampling rank SS, dan itu sudah cukup untukmu menghabisi musuh. Lalu guru, apa yang membuat seseorang bisa dihitung sebagai penduduk asli? Harusnya, penduduk asli itu ada di tingkatan silver. Yang lebih penting adalah level kekuatan. Beberapa bisa masuk ke Secret Realm, namun yang lain ada juga yang perlu sampai ke level 30 atau bahkan lebih tinggi. Kau akan tahu sisanya saat kau sudah cukup kuat. Sekarang, sudah waktunya untukku menganugerahkan padamu perlindungan Dewa Iblis. Jika di faksi cahaya, ada Dewi Perlindungan Kehidupan yang membuat player mati bisa dibangkitkan kembali. Sedangkan jika di faksi kegelapan, ada perlindungan Dewa Iblis